Shalom, baiklah saat ini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip anti korupsi, yang mana di sini sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dari Mner Febri Kurnia Manopo, MPDK. Saya, yaitu Ortika Selima Atwil, dengan NIM 190101052, semester 5 dari kelas B, Prodipak, program S1, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Prinsip-prinsip anti korupsi merupakan langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan agar praktik berupa korupsi dapat dibendung, bahkan diberantas sampai ke akar-akarnya. Prinsip-prinsip anti korupsi pada dasarnya terkait dengan semua aspek kegiatan publik yang menuntut adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan individu. Nah, dalam konteks korupsi, ada beberapa praktik yang harus ditegakkan untuk mencegah faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajaran atau fairness, dan adanya kebijakan atau atur main yang dapat membatasi ruang gerak korupsi serta kontrol terhadap kebijakan tersebut. Nah, yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-langkah atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundang-undang atau de jure maupun dalam bentuk komitmen dan dukungan masyarakat atau de facto, baik pada level budaya, yaitu individu maupun pada level lembaga. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan, evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Yang kedua yaitu transparansi. Nah, transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol baik seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, keterikatan interaksi antara dua individu atau lebih mengharuskan adanya transparansi yang mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Karena ingat, kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga untuk para mahasiswa agar dapat melanjutkan tanggung jawabnya pada masa kini dan masa mendatang. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi 5, yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Yang ketiga yaitu kewajaran.